Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-19. Di sini mungkin nggak kayak presentasi seperti biasanya ya. Ini kayaknya gue bakal nge-demo aja ya. Gitu. Nah, gue ini sebenarnya kagak terlalu suka nih sama proportion apa ini banding ini. Gue lebih seneng approach-nya adalah langsung by feeling aja sih ya gitu, daripada dihafalin angka-angka ini harus segini ini harus segitu. Ya sebenarnya nggak salah belajar kayak gitu ya gitu, cuma gue pribadi nggak terlalu suka gitu, soalnya ketika udah masuk ke masalah-masalah yang berbeda gitu, maka ngukur-ngukur gitu tuh jadi lebih lebih apa ya, lebih nggak lebih less efisien gitu ya. Oke, jadi gue mau jelasin phase proportion ini, sekalipun ini dari buku Michael Hampton ya. Sekalipun dari Michael Hamptonnya dia kan ngajarin realis gitu, sedangkan di sini gue bakal jelasinnya genre anime ya. Jadi bakal ada perbedaan dan simplified yang signifikan gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada box gini. Gue pribadi juga jarang sih bikin pakai box ini ya. Gue seperti yang sudah-sudah tuh, gue lebih prefer tuh langsung gini, langsung gini. Nah, habis itu potong sentence-nya. Nah, dulu gue juga belajar ngapalin gini nih. Tahun berapa ya gue belajar ini? Ini 2020 ya. Ya. Nah, habis itu motong ininya. Nah, ini patokan-patokan garisnya sih lebih ke udah tahu aja sih gimana ya gitu. Mungkin di awal-awal gue juga ngafalin banget sih ya. Nah, jadi ini headline ini tuh udah pasti di mata, sekalipun ya kalau di sini nggak di mata persis ya, tapi di ujung apa borderan alis gitu. Nah, setelah gua banyak repetisi, banyak coba-coba sendiri, ternyata gue lebih seneng ininya di mata gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini tuh kalau gue pasti di mata. Terus ini adalah ujung dari tengkoraknya. Nah, ini rahangnya kan, jaws. Nah, habis itu bagian sini dia bakal ngelekuk kayak gini nih. Ini sebenarnya jadi hafalan banget sih. Nah, terus ini kan emang di real world, apalagi orang Amerika ya, jawsnya tuh kan banyak kotak-kotak gitu ya. Tapi di anime tuh banyak jawsnya tuh tajam-tajam gini kan ya. Ya mungkin nggak setajam itu lagi ya. Apa soft lah gitu. Cuma nggak terlalu jauh rahangnya lah. Nah makanya di adjust lagi sih gitu. Kalau approach-nya anime gue biasa kayak gini. Nah, nah dulu gue belajar ini juga ngafalin ini kan. Nah ini kan ada 4 nih. Satu, dua, tiga, 4. Nah di sisi yang paling belakang dan bawah selalu adalah tempatnya telinga gitu. Selalu adalah tempatnya telinga. Nah dari sini tarik. Ini adalah batas batas dari apa nih? Batas matanya deh gitu. Ini buat bagian pipi gitu. Bagian pipi. Nah, karena di realita adalah lagi-lagi jarang ya kalau gambar anime ada pipinya begini. Ini tuh biasa ditranslate di shadingnya aja sih gitu ya. eh karena muka anime tuh kebanyakan flat-flat aja gitu. Jarang ada yang segininya amat. Terus kalau dipaksain segini amat tuh jadi kadang nggak nyambung sama sama apa stylenya gitu. Ya mungkin kalau style anime yang agak realis dikit ya kayak Death Note, Vinland Saga gitu. Mungkin masih bisa lah ya gitu. Tapi kalau ngejar-ngejarnya yang cute, yang moe, yang apa matanya gede gitu, yang lucu-lucu. Nah ini tuh kayak nggak masuk gitu. Jadi emang kita belajarnya paling bener dari realis ya itu. Tapi kalau udah masuk anime kan udah jatuhnya stylized ya. Perlu perlu banyak adjustment lagi, adjustment, nggak bisa dibawa mentah-mentah gitu aja gitu. Karena anime ya dunia stylized ya, dunia yang udah
udah banyak modifikasinya gitu dan bagus-bagus aja gitu ya. Sedangkan kalau realita ya udah kita punya satu realita yang sama ya dunia nyata gitu dan ya semuanya sepakat kayak gitu kan. Nih kayak kayak bibir, bibir kalau anime kan nggak bakal segini nyamet kan gitu. Nah, nah tapi ngafalin bentuk ini penting banget untuk nanti kalau mau ngasih shadow di apa ya di wajahnya gitu ya. Nah tapi lagi-lagi wajah anime tuh flatnya kebangetan sih, jadi nggak perlu segininya amat ya gitu. Nah jadi approach gue dulu adalah gue contoh persis, gue hafalin, habis itu gue terapin ke gambar anime gue. Nah baru gue gue pilah-pilah nih apa yang bisa dibawa, apa yang nggak bisa nggak cocok gitu. Nah akhirnya menurut gue sih sampai sampai titik ini tuh udah cukup aja sih gitu ya. Ini kalau perlu bisa dikasih kontur lagi di sini ya kayak gitu. Nah, udah setelah kita udah punya head kayak gini bisa tambahin badannya, tambahin leher, tambahin rambut, udah di ini aja nih. Nah ini batas mata mungkin segini, tapi lagi-lagi mata anime tuh ada yang gede banget, ada yang cuma segini gitu, variannya banyak banget sih gitu ya. Nah udah kayak gitu. Nah kalau kalau dieksekusi lebih lanjut ya mungkin bakal bakal kayak gini sih. Ini setelah perulangan ratusan kali juga ya sampai akhirnya gue nemu yang gua rasa cocok gitu. Nah jadi mungkin perjalanannya di lu pribadi nggak nggak akan sama persis gitu ya. Jadi cari yang cocok buat lu juga. Gitu. Ini pokoknya ini batasnya mata deh gitu. Batasnya mata. Nah, di sini adalah kuk mata, di sini ada. Nah jadi gua pribadi juga nggak suka ya belajar ngafalin ini per ini apa 8 kepala gitu. Ya, gue tahu gitu tapi gue pribadi nggak suka approach kayak gitu ya. Gitu. Nah udah ini jangan digaris semua juga ya, jadi nanti jadi tua gitu. Mungkin di sini, tapi ada garis di sini pun juga udah jadi tua gitu. Jadi biasanya tuh adanya di shadingnya aja sih gitu ya. Nah udah, nah udah ini batasnya rambut terus udah nih tengkorak kepalanya. Salah. Nah udah kayak gini, udah. Nah di sini mau tambahin, gue biasa kalau mau tambahin rambut gini sih. Ini yang kepala botaknya gue pisah layer gitu. Ya sudah, tambahin hairstyle apa gitu. Nah, anime sangat simplify kan? Gitu ya. uh, ya, udah kali ya. Demonya segitu aja. Demonya ya untuk video kali ini. Itu. Nah, jadi gue summarize lagi ya. Belajarnya pertama dari buku apa adanya dulu. Dicontoh persis hafalin. Setelah dihafalin praktekin ke gambar kalian. Terus dari proses ngulang pengimplementasian pelajaran dari buku nih gitu atau dari YouTube gitu kalian bawa ke pengalaman terus nanti tinggal pilih aja mana yang cocok buat kalian mana yang nggak cocok. Nah udah jadi ya emang begitulah perjalanannya ya. Gue pribadi akhirnya nemu cocoknya tuh yang kayak begini sih gitu. Jadi gue nggak perlu banget ngafalin hidung karena lagi-lagi hidung anime tuh begini bang. Terus mulut sih sebenarnya bisa aja kayak gini tapi nggak bakal segininya amat juga. Nah sama kayak ini jarang banget nih ada di anime ya. Ada sih style yang ada itunya cuma nggak umum lah ya gitu. Nah, terus nih di sini diperhatikan lagi tuh ada di sini tuh ada bagian yang ininya buat shadingnya gitu kan. Nah, oke segitulah ya kira-kira. Yuk
cukup untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.